Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Boleh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita bertemu kembali di semester 2 ya. Tidak terasa mulai semester 1 sekarang semester 2. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang nanti dipimpin sama ketua kelasnya ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Dan sebelum dilanjutkan, Bapak ingin tahu dulu, ingin nasihat dulu. Hadir semua? Hadir. Kalau nggak salah kemarin Virgin tidak hadir ya? Iya. Sekarang hadir? Hadir. Berarti hadir semua ya? Iya. Dan Bapak nggak usah sebutin namanya satu-satu, tapi hadir semua. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin berpesan terlebih dahulu bahwa hari ini kita akan belajar waris. Belajar waris itu tujuannya karena memang ilmu farol itu adalah salah satu ilmu yang akan dihilangkan oleh Allah terlebih dahulu. Jadi menjelang kiamat, ilmu waris itu akan segera dihilangkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak merasakan itu ya. Nah, tujuan kita mempelajari waris yang pertama kita menjalankan syariat Islam. Karena memang pada konteks zaman sekarang atau konteks hari ini banyak warga masyarakat atau para ulama yang mungkin jarang melakukan ataupun melaksanakan penghitungan waris. Nah, hari ini teman-teman semua kelas IPA 1 akan belajar bagaimana cara menghitung waris. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, agar nanti kelak di masa yang akan datang, di saat nanti sudah menikah, rumah tangga, punya anak, kita lihat sekarang apakah harta itu bisa menunjang nanti anak kita bakal sukses atau tidak. Apakah kesuksesan itu dengan harta atau dengan pendidikan. Nanti bisa dinilai sendiri oleh anak-anak semua. Apakah waris itu memang lebih baik mewarisi harta atau mewarisi ilmu. Nanti tinggal konteksnya setelah dewasa nanti tinggal dipikirkan dari sekarang agar nanti di masa depan akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Ingat pesan Bapak itu ya. Belajar hari ini, belajar waris ini bertujuan untuk bagaimana meningkatkan rasa kesadaran kita untuk memegang syariat Islam dengan baik, karena satu konteks utamanya adalah ilmu farid adalah salah satu ilmu yang akan dihilangkan oleh Allah pertama kali menjelang kiamat kubra. Dan beruntung Anda semua sekolah di mana? Karena kenapa? Bisa belajar ilmu waris atau ilmu farod. Baik, sebelum dimulai, coba berdiri dulu semua. Kayaknya ada yang ngantuk karena memang pelajaran waris itu siang ya. Sekarang sudah jam 19, dia menjadi jam keempat. Berdiri dulu. Oke, silakan tangannya di apa dulu? Putar-putar aja, putar-putar balik agak relax karena tadi habis olahraga, ada yang habis dari masjid, ada yang habis diputusin tadi barusan ya. Relax, tangannya dipinggang, kepalanya goyang-goyang supaya makin pusing dan makin ngantuk ya. Oke, terima kasih. Tangannya tetap di sini seperti ini. Semoga kita ikhlas belajar hari ini. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Kemarin kita belajar apa? Itu semester 1, semester 2. Kemarin kita belajar bab pernikahan. Masa lupa baru minggu kemarin bab pernikahan ya. Pantes aku lupa.
lupa karena kenapa pinginnya segera nikah itu. Ya. Coba Bapak ingin nanya, syarat-syarat wajib nikah ada berapa? Ada berapa? Syarat-syarat wajib nikah ada berapa? Ayo, Fikri ada berapa? Ada berapa? Ada lima. Satu, wali. Dua, ijab kabul. Tiga, saksi. Empat, pengantin jelas ya kalau dari pengantin itu akan nikah betul. Lima, mahar. Iya, itu jadi ada 5 syarat sah wajib nikah. Yang pertama ada pengantinnya, nyusun atau ya, ada pengantinnya dan gak akan mungkin kalau nggak ada pengantinnya bisa jadi nikah. Ada laki-laki, ada perempuannya. Kalau laki dengan laki-laki sah atau tidak? Tidak. Perempuan dengan perempuan? Tidak. Poligami? Secara umum syariah boleh, tetapi banyak syaratnya, sulit syaratnya ya. Pertama ada calon mempelai wanita dan laki-laki. Yang kedua ada wali dulu. Yang ketiga ada saksi. Empat, mahar. Terus yang selanjutnya pertanyaan kedua tentang masih pernikahan. Dalam pernikahan, hukum pernikahan itu dasarnya apa? Hukum pernikahan dasarnya apa? Sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Kenapa dikatakan sunnah? Hah? Karena pernikahan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak mau nikah, nggak dosa. Cuman apa? Kata Rasul, bukan umatku katanya kata Rasul. Jadi ya harus nikah. Dan kenapa hukumnya sunnah? Karena di saat hari ini nih siswa kelas IPA ini sunnah hukumnya, balik sudah, ya. Ngerti tentang nikah sudah. Can boga teh, can boga harta, can laku-laku. Jadi apa? Sunnah. Tapi bisa jadi wajib kalau sudah cukup hartanya, sudah siap menikah, ya. Terus sudah punya calonnya, sudah siap lahir batinnya. Kalau memang sudah punya, jangan nanti nikahlah daripada berbuat zina. Kelas waktu semester 1 kita belajar tentang masalah wudu. Salah satunya zina muson dan zina ghair. Nah, baik. Itu hanya flashback saja dan hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran bab 8 di semester 2 tentang waris atau fardu. Baik. Bapak punya video tentang bagaimana cara penghitungan waris. Oke, baik. Sekarang kita akan menjelaskan tentang waris. Mawaris atau ilmu fardu. Pengertian ilmu waris. Bayangnya ya, karena sekarang siang di sininya tidak ada hordeng. Jadi ya gini-gini aja lah ya, ditelak-telak ya. Nih, pengertian sama baju kan kelihatan nih. Pengertian ilmu waris nih. Jama dari kata waris, ilmu yang mempelajari tentang harta warisan dinamakan dengan ilmu faraid. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan waris. Muwaris adalah orangnya. Muwaris adalah orangnya. Ilmu waris adalah ilmu yang mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerima bagian masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya. Jadi yang namanya waris itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara pembagian pembagian harta warisan atau harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Jadi kalau kita sekarang jadi anak, orang tua kita kaya kebetulan, lalu meninggal dunia, ya hartanya harus dibagiin. Kalau nggak dibagiin ya dicuri orang, gitu ya. Makanya berbahagialah bagi keluarga yang mempunyai anak. Karena kenapa? Hartanya nggak akan kemana-mana, pasti akan turun kepada putra dan putrinya nanti.
Selanjutnya, hukum mempelajari ilmu waris. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pelajarilah oleh kalian ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu faraid kepada orang lain. Karena ilmu faraid itu adalah separuh ilmu yang banyak dilupakan serta pertama kali akan dicabut dari umatku. Ingat itu. Jadi beruntung Anda semua bisa sekolah ke madrasah, akhirnya bisa apa? Bisa belajar ilmu waris yang akan dicabut oleh Allah terlebih dahulu. Jadi beruntung. Makanya inilah umat-umat penerus bangsa, umat-umat penerus Islam yang akan nanti mempelajari dan melaksanakan hukum syariat Islam, yaitu tentang pembagian waris. Ya. Selanjutnya tujuan ilmu waris. Nih, pertama, agar dapat melaksanakan pembagian harta warisan, agar diketahui secara jelas setiap orang yang berhak menerima, menentukan pembagian harta warisan secara adil. Nah, kadang orang hari ini yang banyak orang yang salah paham. Kenapa sebut salah paham? Banyak orang yang mengatakan ilmu waris itu nggak adil. Kenapa dikatakan nggak adil? Contoh, laki-laki sama perempuan beda. Laki-laki sakumaha badungna, segimana dia tidak taat pada orang tua, dia tetap kalau seorang anak laki-laki kebagian 1/2 atau setengah. Tapi kalau perempuan, bagaimana dia mengabdi kepada orang tua, tetap kebagian 1/4. Tapi atas dasar apa itu? Islam tidak sembarangan membuat hukum itu. Silakan nanti baca di surat An-Nisa. Ya, di surat An-Nisa sudah jelas bagaimana tentang bagian hak harta waris masing-masing. Ya, betul. Nih, sumber hukum Islam, sumber hukum waris itu surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan ayat 14 serta 176 dan Al-Ahzab ayat 3, ayat 6 dan lain sebagainya. Masih banyak tentang masalah dalil-dalil tentang ilmu waris, ya. Serta istihad para ulama, yaitu ijma dan ijtihad para ulama banyak berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan waris. Oke, sebab-sebab waris mewarisi. Ini ada sebabnya, karena kalau tidak ada sebab waris, maka otomatis ya susah juga gitu. Karena hubungan keluarga atau nasab ada di surat Al-Anfal ayat 75. Karena hubungan pernikahan yang sah, karena hubungan wala atau memerdekakan hamba sahaya. Karena hubungan agama nih. Kalau hubungan keluarga jelas. Ayah, ibu, nenek, kakek, ayah, ibu, anak, cucu, paman, terusnya ke bawah. Kalau misalkan hubungan karena pernikahan yang sah, bapak menikah punya anak, itu hubungan nikah yang sah. Tapi gimana kalau misalkan kemarin kita melakukan zina, alhamdulillah ya, punya anak, tapi di luar nikah, dalam hukum Islam itu tidak mempunyai hak waris. Hak warisnya hilang. Walaupun anak tersebut si wanitanya dinikahi sebelum lahir anaknya, tetap sebetulnya kalau pakai hukum Islam yang benar itu tidak mendapatkan hak waris dan tidak mendapatkan hak wali ayahnya apabila anaknya perempuan. Luar biasa ya, Islam itu menjaga kafahah tentang masalah wanita. Gitu. Terus karena hubungan wala itu adalah di saat misalkan bapak contoh punya seorang budak, lalu bapak dimerdekakan, bapak tidak punya anak sama sekali. Nah, anak yang dimerdekakan sama bapak itu mendapat hak waris dari harta bapak. Enak banget ya. Kalau sekarang kan mungkin anak pungut atau anak angkat gitu ya, itu bisa disebut dengan seperti itu. Dan karena hubungan agama jelas, kalau misalkan nikah beda agama itu haram hukumnya dan tidak dapat hak waris. Tapi kalau Islam dengan Islam punya anak nikahnya sah, maka hak waris itu akan berkumpul di situ. Halangan-halangan bagi ahli waris. Nih, ahli waris itu gugur haknya untuk mendapatkan warisan karena sebab-sebab di bawah ini. Hamba sahaya ada di surat An-Nahl. Jadi hamba saya tidak dapat hak waris. Pembunuh itu tidak dapat hak waris. Si anak membunuh ayahnya berarti tidak dapat hak waris, atau si ayah membunuh anaknya tidak dapat hak waris. Murtad, jelas kalau murtad itu tidak akan dapat hak waris. Menurut apa murtad? Keluar dari Islam. Berlainan agama atau orang kafir. Jelas pernikahan yang beda agama. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan harta peninggalan, biaya pengurusan jenazah, bayar hutang, bayar zakat, melaksanakan wasiat, diselesaikan harta bersama. Kalau ini semua sudah diselesaikan, maka harta warisan itu
menjadi harta yang harus dibagikan. Jadi jangan dulu dibagikan kalau sebelum ini diselesaikan ya. Gitu. Baik. Agar tidak, nah ini adalah ahli waris dan furudul muqaddarah. Jadi ini adalah hak-hak anak atau orang-orang yang dapat hak waris. Oke, baik. Sekarang kita lihat video dan ini bapak yang membuat video tentang bagaimana cara penghitungan waris. Nanti disimpan baik-baik, kurang lebih 20 menit. Dan nanti setelah ini kita akan masuk praktek bagaimana cara menghitung waris ya. Nanti dibagi kelompok, satu kelompoknya 5 orang, jadi ada 4 kelompok ini ada 20 orang, maka satu kelompoknya 5 orang. Nanti ya, kita tonton dulu video si tampan yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kita, yaitu kesehatan sangat bagus. Baik, ini adalah perangkat atau alat pertama untuk digunakan bagaimana cara menghitung waris manual. Salah satunya adalah ini penggaris, tapi tidak serta-merta memakai penggaris. Boleh Anda semua bisa memotong kertas ataupun karton yang seukuran penggaris seperti ini. Jadi ini bukan jadi patokan untuk sebagai alat untuk mengukur ataupun menentukan hak waris masing-masing. Dan yang kedua, ada bagan ataupun yang disebut dengan piramida waris atau piramida waris. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana mengetahui tentang isi dari piramida waris ini. Baik, yang pertama kita akan lihat angka-angka dari angka 1 sampai dengan angka 26. Ini merupakan jumlah hak waris baik dari pihak wanita atau perempuan dan dari laki-laki. Sebelumnya ada 2 pendapat yang menjelaskan tentang hak waris. Pendapat yang pertama adalah hak dari perempuan itu ada 10 dan hak dari laki-laki ada 15. Dan pendapat yang kedua, hak dari perempuan ada 11 dan hak dari laki-laki ada 15. Tapi itu tidak harus dipermasalahkan karena kedua pendapat itu semuanya sudah jelas dan bisa dikatakan benar. Dan di piramida ini di jumlahnya adalah 26. Lalu yang kedua, ada kolom nama-nama hak waris baik dari hak waris perempuan ataupun dari hak waris laki-laki. Dari mulai nomor 26 suami atau duda sampai dengan angka 1 yaitu 2 saudara laki-laki perempuan dan saudara seibu. Dan kolom yang kedua adalah kotak nama-nama dari hak waris yang 26 itu, yaitu bahasa Arabnya. Dan kenapa ada bahasa Arabnya? Karena sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa, sebetulnya hak waris ini sudah jelas dalam Al-Quran. Lalu kita lanjut ke piramida yang mungkin kalau dilihat dari layar mungkin bukan piramida ya pastinya, tapi kayak seperti apa. Nah, untuk isi dari kolom-kolom yang ada di sini adalah jumlah angka setiap hak waris yang nanti akan diketahui dengan proses cara mencari yang baik. Seperti contoh, seperti jauz, suami atau duda mendapatkan 1/2. Nah, 1/2 itu dari mana? Apabila mempunyai anak perempuan ataupun apabila dia mempunyai cucu perempuan atau anak laki-laki. Dan bagaimana caranya? Nanti di sesi berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara mencari hak waris dari setiap kotak yang ada di sini dan dari setiap hak waris yang 26 ini. Dan selanjutnya adalah ini asal usul masalah atau KPT. Nah, fungsi dari KPT ini untuk apa? Di sini ada angka 1/8, 1/6, 2/3, 1/3, 1/4 dan 1/2. Ini adalah angka yang mutlak dan pasti akan keluar dalam hak waris. Nah, kenapa ada angka 8, 6, 3, 4, 2 sampai dengan 24 dan ujungnya 8? Ini adalah kalau dalam bahasa matematika ini pembagi dari hak waris yang didapatkan. Contoh seperti 1/2. Angka berapa yang bisa
dibagi 1/2. Berarti bisa angka 2, bisa angka 4, bisa angka 6, dan bisa angka 8. Berapakah angka yang bisa dibagi 1/4? Ada 4, ada angka 12, ada angka 8. Nah, seperti ini. Bagaimana mencari asal masalah? Tergantung dari berapa bagian hak waris masing-masing. Contoh, kalau misalkan di sini ada duda, ada anak perempuan, ada cucu perempuan dan laki-laki, mendapatkan 1/2, 1/6, dan 1/8. Maka kita lihat yang bisa dibagi 1/8, 1/6, dan 1/2, maka angkanya berapa? Maka pasti akan ditemukan, yaitu angkanya 24. Nah, mungkin itu untuk piramida waris ini. Baik, setelah tadi kita mengenal apa-apa saja alat yang diperlukan, maka sekarang kita akan praktek bagaimana cara mempergunakan alat-alat yang tadi dikatakan. Salah satunya adalah bagaimana cara menggunakan penggaris ini ataupun kertas HPS ataupun yang segala macamnya. Itu bisa dipergunakan, tidak terpaku kepada penggaris yang seperti ini. Dan boleh pakai kertas HPS atau kertas karton yang dipotong yang besarnya seperti penggaris. Baik, yang pertama adalah kita tentukan dulu siapa aja yang mendapatkan hak waris. Kita ambil contoh adalah suami, dan ibu. Kalau suami dari anak berarti ayah, dan ibu dari anak berarti nenek. Baik, yang pertama adalah kita ambil penggaris yang satu, kita simpan di garis yang paling luar suami atau duda. Silahkan disimpan di paling luar. Dan penggaris yang satu lagi adalah disimpan di ibu di garis yang paling luar. Maka akan terbentuk seperti ini. Dan di situ akan terlihat angka ataupun jumlah hak waris dari ibu dan suami, yaitu suami mendapatkan 1/2 dan ibu mendapatkan 1/3. Baik, kita ulang satu lagi. Contoh satu lagi, kita ambil adalah ayah dan anak laki-laki. Ayah dan anak laki-laki. Ayah dari anak adalah kakek, anak laki-laki jelas anak dari si yang meninggal. Kita sama juga, kita simpan si penggaris di garis luar kolom anak laki-laki. Kita luruskan saja penggarisnya, habiskan, tidak usah sedikit-sedikit, tidak jadi masalah, karena nanti pun akan terbentuk piramida segitiga yang akan menentukan kolom mendapatkan berapa. Baik, ini adalah kolom pertama, anak laki-laki, dan penggaris yang kedua ada di kolom ayah, yang sama juga persis di ayah garis luar atau kolom ayah garis luar. Maka akan terbentuk segitiganya adalah kolomnya untuk anak laki-laki mendapatkan asobah, dan untuk ayah atau bapak mendapatkan 1/6. Baik, sekarang kita contoh kasus atau contoh soal, yaitu seorang suami yang meninggal dan dia tidak punya anak. Maka otomatis yang dapat bagian adalah istri. Tetapi kita lihat dulu di rumah ada siapa, dan ternyata di rumahnya itu ada bapak dan ibunya si yang meninggal. Berarti yang mendapatkan hak waris adalah istri, ibu, dan bapak. Bagaimana mencari bagian masing-masing? Yang pertama kita cari ibu. Ibu ada di nomor 20, maka simpan ibu di nomor 20. Lalu kita cari istri atau janda atau seorang atau lebih. Ada di nomor 21. Seperti ini. Maka terbentuklah segitiga yang menunjukkan jumlah masing-masing, yaitu istri mendapatkan 1/3 dan ibu mendapatkan istri mendapatkan 1/4 dan ibu mendapatkan 1/3. Lalu yang kedua, bapak. Apakah kita belum tahu bapak mendapatkan berapa? Maka kita ambil istri. Kenapa ngambil istri? Karena istri itu adalah hak yang paling pertama dalam hak waris. Kita ambil bapak, ayah atau bapak. Carinya ayah atau bapak ada di kolom 13.
Ada di kolom 13. Nah, kita sekarang fokus nyari ayah atau bapak. Berapakah kebagian ayah atau bapak? Maka ayah atau bapak terbentuk piramidanya, terbentuk kolomnya mendapatkan asobah atau huruf A. A itu asobah. Dan istri tetap kebagian 1/4. Sekarang kita akan mencari asal masalah atau lebih simpelnya pembagi dari angka-angka yang tadi. Pembagi yang mana? Pembagi ibu, bapak, dan istri. Tadi dikatakan adalah istri mendapatkan 1/4 dan ibu mendapatkan 1/3. Maka asal masalah itu adalah angka yang ada di sini yang bisa dibagi oleh 3, yang bisa dibagi oleh 4. Maka itu sudah ketahuan. Maka adalah kita simpan di 1/4. Sini 1/4 dan kita simpan di 1/6. Maka piramidanya ketemu. Berapakah asal masalah yang nanti akan digunakan? Adalah 12. Itulah cara menghitung asal masalah atau KPT. Jadi lebih mudah, sebetulnya lebih mudah, tinggal nanti dilihat berapakah bagian masing-masing, maka nanti kita akan bisa menghitung berapakah asal masalahnya. Baik, setelah tadi kita menjelaskan bagaimana cara menggunakan bagian piramida atau piramida faraid, maka tadi kita sudah contohkan tentang contoh soal, yaitu suami meninggalkan hak waris, yaitu ada istri, ada ibu, dan bapak. Berarti keluarga ini tidak punya anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi sudah dijelaskan di awal bahwa istri mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/3, dan bapak mendapatkan 1/4. Ini adalah penghitungan yang sangat simpel, tidak ribet, dan memang manual. Walaupun sudah banyak sekarang yang sudah memakai aplikasi. Tapi kenapa saya lebih suka dengan ini? Karena ini lebih cepat dan memang ini harus kita kembangkan lebih betul. Baik, nah tadi istri kebagian 1/4, maka tadi asal masalahnya sudah jelas terlihat. Asal masalahnya adalah 12. Asal masalah itu adalah angka pembagi dari angka hak waris masing-masing. Yang pertama adalah istri 1/4 kali 12 sama dengan 3/12. 3/12 dari mana? 12 dibagi 4 dikali 1. 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3/12. Yang kedua, ibu mendapatkan 1/3 dikali 12 sama dengan 4/12. 4/12 dari mana? 12 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 4/12. Lalu setelah mendapatkan ini dikali harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkannya adalah 60 juta rupiah. 60 juta disimpan di sini. Maka 60 dibagi 12 dikali 3 sama dengan 15. 15 juta. 15 juta. Dan ibu 60 dibagi 12 dibagi 4 sama dengan 20 juta. Maka kita jumlahkan 15 tambah 20 sama dengan 35 juta. Sedangkan harta yang ditinggalkan adalah 60 juta. Maka kita akan mendapatkan bapak asobah. Berarti kita tinggal bagi 60 dikurangi 35 sama dengan 25. Maka 25 juta adalah warisan untuk bapak. Karena bapak mendapatkan asobah. Asobah itu apa? Asobah itu adalah sisa. Jadi yang mendapatkan asobah itu nunggu dari setelah dibagi yang sudah mendapatkan hak waris. Kenapa istri mendapatkan paling kecil 20, mendapatkan 15? Karena istri sudah dianggap orang lain setelah suami meninggal, apalagi tidak punya anak. Dan ibu sama bapak jelas ini adalah garis keturunan yang sangat kuat dari si yang meninggal, yaitu suami. Suami itu adalah anak dari si ibu ini dan anak dari si bapak. Oke, baik anak-anak semua, ini adalah paham dan piramida waris yang nanti akan dipakai buat praktek, dan soal-soalnya sudah ada di sini. Nanti soalnya ada 7, silakan pilih yang paling mudah. Ya, nanti dibagi soalnya ada soalnya 7, nanti bisa dipilih yang paling mudah dan didiskusikan bersama. Jelas ya? Jelas. Oke, kalau yang jelas kita bagiin.
Ini untuk soalnya dulu. KN bisa tolong berdiri? Dua, tiga, empat, lima. Ini nah ini belum kebagian soalnya ya. Ini paruhnya. Oke, silakan selamat dikerjakan. Diberikan waktu kurang lebih 10 menit maksimal 15 menit ya. Oke, terima kasih. Silakan selamat mengerjakan. Action. Juga dibagi 6. Silakan, ada yang ditanyakan? Mudah ya, mudah ya. Awas nyimpen penggarisnya di luar, jangan di dalam garis yang piramidanya. Harus di luar. Nanti ngambil soalnya jangan sama ya. Action. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan buat mempresentasikan dan ngisi jawaban di depan. Siapa kelompok mana dulu yang mau ke depan? Kelompok 2, silakan. Nanti dilihat ya kalau memang benar. Oh, itu soal nomor 2, tolong diperhatikan. Ada kasusnya yaitu istri. Itu soalnya apa dulu? Soalnya bacain. Nah, soalnya Seorang meninggal dengan meninggalkan harta warisan sebesar 960 juta dan meninggalkan ahli waris, istri, bapak, ibu, anak laki-laki. Berapakah bagian ahli waris masing-masing? oh, baik. Berarti yang ditinggalkan itu istri, bapak, ibu dan anak laki-laki. Oke, silakan ditulis. Nanti langsung dipresentasikan ya. Satu kapan dapat dari mana dan seterusnya. Oke, baik untuk semuanya kita dengarkan penjelasan dari nanti saya. Oke, kita dengarkan penjelasan dari Nafisa. 1/8, 1/6, dan 1/6 itu didapat dari mana?
Ya, disimak baik-baik. Silakan. Jadi 1/8 istri itu didapat dari perhitungan istri dengan anak laki-laki. 1/6 didapat dari perhitungan bapak dengan anak laki-laki. 1/6 didapat dari perhitungan ibu dan anak laki-laki. Jadi semuanya itu patokannya dari anak laki-laki. Nanti langsung aja dihitung dengan dari soal nanti didapatkan dijumlahkan dengan nilai warisannya. Itu 24 itu dari mana? Itu 24 itu angka apa sebutnya? 24 itu disebut dengan angka apa? Disebut dengan angka asal? Kalau dalam bahasa matematika disebut apa? Pembagi. Ya. Ini jawabannya betul atau salah? Betul. Oke, silakan kembali dengan pesan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat. Oke, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah selesai dan sudah mempresentasikan, dan ini adalah kelompok terakhir, kelompoknya Nafisa, kelompok 2. Dan ini jawabannya benar. Maka kalau misalkan ada anak laki-laki, maka semua patokannya itu ada anak laki-laki. Kenapa dia anak laki-laki? Karena laki-laki itu adalah hak waris yang paling kuat dalam susunan keluarga. Ya, hak yang paling kuat dalam susunan keluarga. Tapi kalau misalkan ada anak perempuan, contoh misalkan ada laki-laki dan anak perempuan, maka semuanya juga sama, patokannya ada di anak laki-laki. Maka ini adalah jawabannya betul. Paham semua cara perhitungannya? Bisa dipraktekkan di rumah? Iya. Kalau bisa dipraktekkan, tugasnya adalah silakan membuat kasus pembagian waris keluarganya masing-masing. Contoh misalkan ibunya meninggal. Ini mah contoh saja ya. Contoh buat kamu nanti apabila ibu kamu meninggal atau ayah kamu meninggal, meninggalkan hak warisnya berapa, kamu bisa hitung dari sekarang. Ya, ngebayangin aja, menganalisis kalau keluarga kita banyak harta, nanti dibagiinnya seperti apa, dihitung sekarang. Minggu depan dikumpulkan. Dan untuk tugas yang kedua, silakan analisis di lingkungan masing-masing, apakah pembagian waris ini sudah dilaksanakan atau belum. Dianalisis alasannya apa, kenapa, dan karena apa. Jelas ya? Jelas. Baik, kalau memang jelas, silakan kembali ke tempat bangkunya masing-masing. Oke, baik. Karena tadi sudah paham, sebelum Bapak tutup, ada yang ditanyakan tentang masalah waris? Tugas Bapak yang tadi sampaikan tolong dikerjakan, minggu depan dikumpulkan dan diperiksa. Terus sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk KM yang sudah mengikuti doa, dan ingat untuk materi yang akan datang, silakan dipelajari tentang hak waris ini, karena nanti kita akan ada evaluasi di minggu yang akan datang. Ya. Semuanya dari awal sampai akhir tentang bagaimana siapa hak waris dan seterusnya. Nanti minggu depan kita akan terus sekalian memeriksa tugas. Baik, untuk itu terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan yang milik Bapak, kesempurnaan yang milik Allah, mudah-mudahan berkah ilmunya, dan tolong jaga nanti praktekkan waris di lingkungan keluarganya masing-masing, dan silakan sebarkan ilmu yang sangat manfaat kepada seluruh warga masyarakat. Terima kasih Bapak kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.